Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang Node.js. Sebelum kita mulai pembahasan tentang Node.js, kita berdoa sejenak untuk agar ilmu yang apa kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Oke, berdoa mulai. Terima kasih. Baik, kita akan membahas tentang Node.js. Sebelum kita membahas secara jauh fungsi dari Node.js, kita sebaiknya mengenal dulu apa yang dimaksud dengan Node.js. Oke, ini sudah saya siapkan slide-nya. Node.js itu adalah sebuah perangkat, ya, perangkat lunak berbasis site server dan aplikasi jaringan yang itu menggunakan bahasa JavaScript dan dapat dijalankan di sistem operasi Windows, Mac, dan Linux tanpa merubah kodenya. Dan Node.js ini memiliki pustaka server HTTP sendiri sehingga memungkinkan untuk menjalankan server web tanpa menggunakan program web seperti Apache dan like app. Biasanya kita kalau menggunakan XAMPP, kita mengaktifkan dulu Apache-nya, baru kita bisa ngoding kalau menggunakan PHP. Kalau Node.js ini sudah ada sendiri, jadi kita tinggal langsung coding sendiri ya, langsung ngoding gitu ya. Oke, di sini ada beberapa fitur dalam Node.js. Yang pertama itu adalah asinkronus. Jadi asinkronus itu eh, apa ya? Kalau saya definisikan asinkronus itu ada asinkronus dan ada sinkronus. Kalau asinkronus itu identik dengan non-blocking. Non-blocking itu maksudnya cara pengeksekusian datanya itu tanpa berurutan, tidak berurutan. Contoh, kita mau eksekusi itu dengan apa ya? Di D ya. Kan D, sebelum D itu ada C, ada B, ada A. Akan tetapi kalau kita menggunakan fitur dari apa? Menggunakan Node.js atau yang berbasis asinkronus itu langsung kita dapat membahas atau dapat menuju pada tempat eksekusinya yaitu pada bagian D. Oke, event driven itu artinya Node.js sudah menyiapkan beberapa itu ya API. API itu singkatan dari Applications Programming Interface yang itu eh, dengan menggunakan event driven aplikasi ini bisa dijalankan di segala platform, tapi dengan syarat itu harus berbentuk seperti apa ya, bisa dikatakan RESTful API gitu nanti gitu, seperti itu. Yang kedua, maksud dari very fast ini tentunya karena ini menggunakan Google Chrome, jadi pustaka dari Node.js sangat cepat dalam eksekusi kodenya seperti itu. Dan itu biasanya tidak pernah buffering data apapun. Itu biasanya ya. Aplikasi ini hanya menampilkan data dalam potongan. Jadi kalau banyak data, biasanya kalau menggunakan PHP itu terdapat banyak kedipan gitu. Kedipan itu menandakan semua dieksekusi gitu. Jadi kalau menggunakan aplikasi ini itu akan langsung menuju pada potongan dari aplikasi itu. Artinya potongan itu kode yang akan dituju seperti itu. Kemudian di sini ada singkat apa ya? Ada single thread but highly scalable. Artinya ini Node.js menggunakan model single. Ini merupakan proses hanya mengeksekusi satu thread. Jadi hanya satu jalan yang dieksekusi ya. Ya, saja pada waktu dengan event looping. Mekanismenya membantu server untuk merespon dengan cara yang tidak menghalangi dan membuat server sangat scalable dibandingkan dengan server tradisional yang membuat akses terbatas untuk menangani perintah. Jadi dari sini menggunakan program berulir tunggal dan program yang sama sehingga dapat menyediakan layanan untuk jumlah permintaan yang jauh lebih besar daripada server tradisional seperti Apache. Jadi dengan menggunakan Node.js
server akan lebih cepat ya, karena sistemnya itu sudah menggunakan single thread. Single thread itu artinya dalam satu panggilan gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ketika kita menginstal Node.js, otomatis kita akan mendapatkan npm. npm itu singkatan dari Node Package Manager ya. Ini sebuah tool akan ada ketika kita menginstal Node.js. Toolnya itu ya. Fungsi dari Node.js apa npm ini, yang pertama itu ya, ada dua fungsi. Yang pertama itu sebuah repository online, artinya kita bisa memanggil package dengan kode tertentu dengan menggunakan npm gitu ya. Command line yang berfungsi, kemudian yang kedua ya, command line yang berfungsi untuk menginstal modul. Oke, di sini untuk persiapannya yang akan kita siapkan, yang pertama itu adalah kita harus menginstal Node.js-nya. Ini linknya di sini, ini sudah saya siapkan. Kemudian kita menggunakan git sam ya. Bisa kalian menggunakan cmd silakan, tapi saya akan menggunakan git bash. Ini sudah saya install semuanya. Jadi ini situsnya di Node.js, tinggal install di sini di latest. Oke, kemudian gitnya tinggal install juga di sini. Kita install yang Windows. Kemudian untuk text editornya saya menggunakan Visual Studio Code seperti ini. Jadi ketiga itu yang kita siapkan terlebih dahulu. Ini diinstal, klik, terus kemudian di download, terus kemudian next seperti biasanya kita menginstal. Untuk mengetiknya gimana? Oke, gini. Di sini kan ini git yang sudah saya install. Ini kita ngeceknya gimana? Kita tekan node v, maka muncul. Jadi versi Node.js-nya saya itu 14.90. Mungkin sekarang, mungkin nanti akan lebih dikembangkan lagi menjadi 15, terserah nih pada saat ini ya. Atau kita bisa menggunakan Node version itu juga. Nih, sorry salah ya. Ini seharusnya ada stripnya 2. Oke, bisa. Atau npm v, tunggu sebentar. Nah, artinya npm-nya sudah versinya itu menggunakan 6.14, atau bisa npm version juga bisa. Sorry, ini nilainya 2 ya. Oke, bisa juga ya, nilainya 2 ya. Jadi artinya kalau sudah muncul kayak seperti ini, itu sudah diinstal ya. Jadi Node.js sudah diinstal. Kemudian setelah ketiga ini kita buat ya, atau kita install semuanya. Jadi yang dibutuhkan yang pertama itu adalah Node.js-nya. Kemudian kita menggunakan git bash. Tapi kalau malas bisa menggunakan cmd, terserah. Tapi saya rekomendasi pakai git bash. Kemudian kita pakai Visual Studio Code seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita akan coba membangun sebuah website. Kita install dulu. Jadi kita membangunnya, nanti kita akan memanggil init. Apa itu init? Terus install express dan EJS. Kemudian kita akan menginstal npm install nodemon. Ini digunakan, ini ada fungsinya masing-masing, tapi kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih.